Selamat siang, kembali lagi bersama saya Yoga Sido dari channel Yoga Sido. Kali ini saya mau menjelaskan barang-barang ini untuk keperluan konten berikutnya ya. Ada banyak, tapi tenang saja, nanti saya jelaskan satu-satu ya. Ya, jadi yang video yang kemarin itu kan bongkarin bodi Supra ya. Bongkarin bodi Supra depan belakang, kita jadikan dua part biar nggak kelamaan ya. Sama ini sekalian nabung waktu ya buat beli barang-barang ini. Ada yang beli, ada yang dapat dari garasi sehabis dari bongkar-bongkar ya. Ya, bekasan kijang gitu guys. Jadi ada barang-barang dari lama ketemu di garasi, kayak rem ini ya, minyak rem ini Prestone, terus carbo cleaner sama Bulgari, dan yang lainnya itu beli lagi di toko oren ya. Oke, mulai dari mana ini enaknya nih? Fun fact aja, sebetulnya mulainya itu dari jam 1 tadi ya, jam 1 lebih 10 menit, sekarang jam 2 kayak itu kalau nggak salah ya, jam 2 lebih 6 ya. Lama itu karena apa? Karena ada kebutuhan buat nge-review barang-barang tadi itu. Kemarin yang udah diterima ternyata belum aku sempet foto-foto sama video biar di-review gitu satu-satu barangnya ya di toko oren nanti. Oh ya, kita bahas barang yang ini. Ini namanya O-ring ya. Kenapa beli ini? Karena kemarin itu aku udah keliling-keliling ke tiap-tiap bengkel ya, ke banyak bengkel gitu. Pas waktu pertaletnya kosong, motornya pada berbet semua ya. Jadi di bengkel-bengkel itu udah nggak nyetok ini lagi, O-ring tap adjuster. Itu O-ring buat tutup klep, nanti saya kasih tahu. Soalnya yang pas aku waktu bongkar kemarin itu bagian X-nya itu bocor oli guys ya, bisa kalian lihat di video ini ya. Bagian itunya O-ringnya bocor oli, mungkin karena ininya aja udah waktunya ganti gitu, udah lama juga belum diganti ya. Nih, kalau kalian mau lihat ya, beli dua kenapa ya, sekalian barangnya ada gitu. Terakhir saya cek di hari ini tuh di toko yang sama di Honda Cengkareng ya, barangnya udah habis. Jadi alhamdulillah dapat dua gitu buat yang Club In sama Club X nya. Oke, barang selanjutnya hujannya udah reda, jadi nggak usah nunggu besok ya. Yaudah, kita lanjut lagi, jelasin buat konten selanjutnya ya, alat-alat buat konten selanjutnya ya. Ya, tinggal gluduk aja guys. Selanjutnya ada hexagonal wrench with standard ball head. Mana ball headnya? Nggak ada. Beli ini buat buka cakram remnya ya, kan ada baut buka ini. Nih, ntar aku buka aja ya. Nih kemasannya kayak gini ya. Oke, di belakangnya ya, dia buka aja. Beli 9 ini, kebetulan ada yang cocok di yang ini ya, buat buka cakram remnya ini ya. L wrench
ya. Tapi yang bintang ini, yang bintang dan ada bolongan di tengahnya ya, buat cakram, buka cakram gitu. Ada banyak pilihan sih, ini ukurannya terserah. Sampai yang terkecilnya tuh, dia juga ada ininya, bolongannya juga nih, kalau kelihatan ya. Nah itu ya, ini harganya kalau nggak salah di bawah 40. Udah dapat bagus gini, modelnya CR-V gitu. Tahu ah, mobil Honda kali ya. Nih ada tulisannya nih, CR-V. Nah ini yang ukuran T40 buat nanti buka kalipernya. Terus selanjutnya nih, carbo cleaner ya. Ini bukan beli sih, ini sisa-sisa dari dulu bekas bongkar kijang ya, mobil kijang. Karena kijangku dulu itu masih pembakaran karbu ya, belum injeksi ya. Kijang 95 tahunnya, 1800 cc ya, yang manual LGX dengan sasis KF52. Nih carbo cleanernya buat bersihin kaliper remnya ya, sama daerah-daerah yang tertinggal debu-debu membandel gitu ya. Jadi kalau ngebras gitu gampang ngebersihin dari debu-debu yang menempel, termasuk debu dari kampas remnya ya, itu yang tertinggal di kampas rem. Sama kalau bisa sih minyak-minyak sama oli-oli ya, pakai ini biar bersihnya gampang gitu ya, tinggal semprot aja guys ya, susut gitu ya. Oke, next ada ini Bulgari ya, kamu high temperatur ya, 400 apa ini, 400 derajat Celcius kan ya, tuh kapasitasnya 3 giga guys. bukan ini apa, 3 GB ini kayaknya nomor rilisnya kayaknya sih ya. Ya yang ini yang kemasan tanggung 455 kg S 0,455 ya, yang tanggungan katanya tuh. Ini tuh gunanya buat apa? Buat ngegrease kaliper ya. Jadi di dalam kaliper itu ada karet ya, semacam karet gitu. Cara kerjanya kaliper tuh gini guys. Jadi kamu tuas ya, kamu tarik gitu, tuas remnya. Nah ini nanti dia ngapet gini guys. Nah terus kalau kamu lepas tuasnya, nanti dia bekar-bekar sendiri gitu ya. Nah biar ininya jepit sama nggak jepitnya lancar, dipakein gemuk gitu. Ada kok di apa namanya, ini semacam apa itu yang nonjok itu ya. Terus ini ada karetnya gitu ya. Nah itu taruh di karetnya ini grease-nya. Tapi aku baca-baca lagi sih, bukan ini ya, harus yang full sintetik, tapi ini semi sintetik gitu. Nih, oh baunya dari sini udah kerasa kayak permen karet guys. Ini ya contoh ngeliat apa namanya nih, biar jelas. Nah jelas nih, bening, kuning bening ya, nggak tahu tuh kan, tiap gemuk kan ada peruntukan ya, tiap warna itu ada peruntukannya masing-masing. Kalau kuning transparan ini apa ya, kayaknya all purpose ya kayaknya ya. Kalau merah kan buat pekerjaan yang heavy duty gitu ya. Jadi kalau rem lah kan enggak ya, cuman seplos doang gitu ya. Oh ya, katanya kalau mau yang grease di rubber atau yang di karet itu jangan yang pakai ada kandungan bensinnya, tapi yang full sintetik. Nah ini kan ada masih semi sintetik, belum full sintetik ya. Nah itu di toko oren beli lagi itu yang ini nih, rubber grease. Jadi grease-nya buat khusus rubber ya, daerah rubber gitu ya. Aku udah cek di Leo, di AI chatnya Leo ya, katanya kalau di komponen pengereman itu jangan dikasih grease yang berbasis dengan fuel atau bensin ya, ada minyaknya. Tapi kalau yang ini dia ini glycol, lithium soap sama aditif aja, tapi khusus buat rubber grease ya. Kenapa kok harus rubber grease? Karena kalau pakai yang kayak semacam ini sih katanya ya, itu bikin karetnya yang di pengereman itu lebih cepat kering
ya, karena kalau ya tahu sendiri lah, kalau karet ketemu sama bensin nanti lama-lama jadi kering guys. Nah kalau ini kemungkinan sih aman ya, grease-nya sendiri tuh untuk karet ya, khusus untuk karet gitu. Nih dalamannya bentuknya tuh kayak ini guys, kayak odol tuh, kayak pasta gigi ya, kayak salep lah. Nih, sama nih ya, dan warnanya tuh ini agak merah nih. Oke. Sorry voice crack. Jadi beli ini buat alternatif ya, untuk rubbernya aja. Kalau yang Bulgarinya yang biru itu tadi itu buat ya yang lainnya aja. Bulgarinya ini nanti kepake kok. Nah ini beli dua macam ya grease-nya ya, yang lithium, satunya rubber grease. Oke, selanjutnya lagi apa, alat suntik kuda. Bukan ya, ini buat suntik burung ya sebenarnya ya. Beli ini tuh biar ngasih minyak remnya tuh nggak kecipratan gitu ya guys ya. Nah bukanya dulu, ini sebenarnya udah di unboxing ya, cuman kita percepat aja ya, soalnya ini tuh hari terakhir. Sekarang jam berapa, jam 4 lebih 11 lah ya, nunggu hujannya nggak cepat berhentinya, redanya lama banget gitu. Jadi ya jam 4 ini kapasitasnya 100 ml buat nyedot rem dari botol minyak rem ya. Sedot nanti disemburin lagi ke dalam kaliper ya. Di kaliper itu ada semacam kayak lubang gitu loh, bisa dimasukin cairan ini dari luar ya. Nah ini sebenarnya tuh nggak tahu ukuran kapasitas minyak rem untuk Supra itu berapa dari yang depan sampai yang belakang. Mau lihat itu apa namanya di buku panduannya, tapi nggak nemu. Ya udah ya guys, motor lama itulah, kalau punya barang itu buku panduannya harus disimpan ya guys ya, biar nggak kesusahan kalau mau bongkar-bongkar sendiri gitu ya. Ini kan tebak-tebakan ya. Ini kapasitasnya 100 ml, kayaknya sih lebih dari cukup ya. Kayaknya sih berapa, kayaknya sih cuma 40 ml aja kita pakai ya. Iya, nih segini aja sih kayaknya ya, kan soalnya tabung minyak remnya kan kecil ya. Sama kabelnya juga nggak seberapa panjang gitu untuk yang depan dan belakang, jadi ya 100 ml ini cukup lah untuk motor. Tapi kalau mobil kayaknya lebih deh, 300 ml atau 150 ml kayaknya kalau mobil ya. Terus ini juga ada fiturnya, kalau misal di kaliper kalian nggak ada alat buat injek dari luar minyak remnya, dikasih sama orangnya ini, sama sellernya ya. Jadi nanti minyaknya keluar dari sini ya, di lubang ini ya gitu. Terus ini ada pengunci biar rapet, biar nggak ketumpahan ya. Dikasih penguncinya dua, satu di ujung ini, ujung injeknya, yang di satunya lagi di sini untuk pengunci udara biar nggak belepotan nanti pas kita tarik ya. Ini kita tes. Ketesnya tuh gini caranya, ke 30 dulu, terus kita tutup lubangnya ini ya, terus kita tarik ini susah, kita lepas. Ini kita tarik ya, kita lepas, balik lagi ke 30, berarti sudah kedap gitu ya udaranya. Oke. Untuk barang next selanjutnya ini minyak rem. Ini nemu di garasi juga, habis bersih-bersih ya, bersih-bersih garasi, bongkar-bongkar garasi, nemu lumayan lah. Ada minyak rem Preston tapi yang versi DOT3. Minyak rem yang ada di Supra kemungkinan pakai yang DOT3. Jadi DOT3 ini ya standar lah ya. Tapi di tutup tabung minyak remnya itu boleh pakai DOT4 guys. Misal ini kan sisa ya, sisa dari Kijang juga ini. Sekitaran segini lah. Kayaknya sih kurang ya. Tuh. Dari suaranya aja. Sekitar seginian ya. Sekitar seginian sisanya. Dan ini warnanya warna standar ya, warna merah itu. Tuh. Ya. Ini minyak rem, hati-hati, sangat korosif. Kalau misal kena cat body,
atau bodi motor plastik ya, itu harus dibilas dengan air langsung guys, kalau kecipratan gitu ya. Makanya tadi beli suntikan tadi tuh buat biar kalau ngeluarin minyak remnya sama masukin lagi itu dia nggak belepotan gitu. Jadi beli suntikan biar lebih rapi aja. Jadi nyoba beli motol ya, DOT4 gitu ya. Ini buat kalau misal yang ini tadi, yang Preston ini kehabisan ya, yang rem belakang, buat rem belakang doang kehabisan tapi rem depannya nggak keisi, bisa dipakai buat ini. Jadi ada tambahan ini buat rem depan gitu guys, DOT4 ya, punyanya Motul. Kalau yang DOT3 ini punyanya Preston ya. Ini belum aku buka, jadi jangan dulu ya, kan nggak tahu ininya capnya rapat apa enggak. Ini belinya di official, harganya nggak sampai 40 kalau nggak salah, lupa aku. Ini yang 200 mili, kalau yang ini kurang tahu ini berapa mili ya, tapi kalau fullnya 300 mili. Nih ukurannya ya, oh, botolnya aja beda ukurannya nih, tapi dia ini kosong banget di sininya. Yang 200 mili di sini nih, 200 mili. Ada lagi yang versi 500 mili 60 ribuan kalau nggak salah ya. Iya, salah beli. Ya nggak apa-apa lah. Kita coba dulu DOT4 ini ya. Punyanya Motul, katanya sih orang-orang bagus ya. Tahan sama suhu panas gitu, lebih tahan. Kalau DOT4 itu lebih tahan suhu panasnya daripada DOT3 gitu. Berapa derajat Celcius? Lupa aku ya selisihnya. Ya ini DOT4 dari Motul, yang ini DOT3 dari Preston. Oh ya, beli juga di official ini ya, Motul ini ya, dapat gratis ini microfiber. Tapi tak lihat-lihat ini standar aja sih microfibernya. Microfiber ya buat ngelap-ngelap lah, daripada nggak ada kan ya. Sini juga ini yang tadi yang dari suntikan aku masukin sini biar nggak hilang ya. Ini paling nggak kepake untuk pengerjaannya, ini paling nggak kepake di Eman. Ya jadi segini dulu untuk videonya ya. Jadi tadi udah bahas satu-satu alasan kenapa beli, manfaatnya, fungsinya, sama orderan, cara pakainya gitu gimana ya. Oke ya, jadi singkat aja karena nggak motovlogan dulu ya, soalnya motor masih dibongkar gitu ya, belum dipakein baju ya, masih berupa sasis gitu ya. Aduh, YouTube ini sangat sensitif guys. Nggak boleh ngomong gitu ya. Ya ada macam banyak ini, projectnya banyak juga untuk video selanjutnya ya, jadi aku terangin semuanya di video ini. Izin pamit dulu ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Mungkin komentar cara pakainya gimana yang benar menurut kalian ya. Ini cuman bahas basicnya aja sih, jadi aku mah nggak ada ilmu bengkel ya, bukan orang SMK, bukan lulusan SMK ya, cuma ngeliat YouTube aja. Iya, orang bongkar motor gitu. Ini masih belajar buka cakramnya guys, buka cakram Supra sama nyucinya dari beberapa channel, kayak ya tahu sendiri lah, channel mekanik gitu. Ya jadi pamit dulu. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Yang tadi komen udah ya, suruh ya basic ajarin lah pokoknya satu-satu gitu, ajarin yang benar itu yang gimana gitu ya. Izin pamit dulu dari saya Yukasido, dari channel Yukasido. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Iya sebenarnya tuh syutingnya ya maunya pagi, cuman diajak keluar gitu, makan bareng ya, nggak ya udah nggak jadi. Terus
syutingnya ya, syutingnya nggak jadi. Terus habis itu aku mundurin ke jam 1 lebih 11, sekarang jam 4 lebih 30, jadi jam setengah 5. Ini mau maghrib, mau gelap ya. Ya, karena dari jam 1 ke jam 4 itu diganggu sama hujan ya. Ya walaupun hujan itu nikmat, cuman ya saya jujur juga agak mengganggu gitu ya untuk proses syutingnya, karena studio saya itu di luar rumah, bukan di dalam kamar kayak orang-orang itu ya, karena butuh cahaya matahari yang banyak gitu ya. Kamarku gelap soalnya, butuh lighting gitu. Curhat aja sih ya. Thank you yang udah nonton sampai sini. Bye lagi, bye.